Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 14 Desember tahun 2020, saya Dewi Hendriani dengan nomor ujian 20 20 50 86 23, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Bengkulu akan mengadakan uji kinerja di SD Negeri 16 Kota Payakumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagian ini? Alhamdulillah. Ada sehat, nak? Ada sarapan tadi pagi? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa hadir datang ke sekolah kita ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Kita dulu, siap bro. Semangat bro. Tegak bro. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Belajar di sekolah kembali. Nah, tidak lupa ibu ingatkan, kita belajar pada saat ini karena masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk anak-anak ibu selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Nah, apa saja protokol kesehatan itu yang kita kenal dengan 3M? Apa saja itu, nak? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua apa? Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak saat berada di kerumunan. Nah, ingat selalu ya nak, karena kita saat ini sudah berada di era new normal. Artinya kehidupan kita sekarang tidak sama lagi seperti kehidupan kita sebelum pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan
Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu nasional tadi dapat memupuk semangat nasionalisme atau rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, usaha apakah yang ada di daerah tempat tinggal kita ini, Nak? Nah, siapa yang tahu? Coba Fandi, usaha apa, Nak? Pabrik kertas telur. Pabrik kertas telur. Di pabrik tersebut, apa kira-kira usaha yang dilakukan di sana? Mencetak kertas telur. Mencetak kertas telur. Kemudian dari usaha tersebut, selain mendatangkan karyawan dari daerah tempat tinggal kita yang dekat kelurahan ini, apakah usaha tersebut menggunakan peralatan canggih? Ya. Ya atau tidak, Nak? Ya. Nah, apa contoh peralatan canggihnya itu? Blender. Apa, Fandi? Blender untuk membuatkan karton. Blender untuk menghancurkan karton itu ya. Blender kan tahu anak Ibu. Kalau blender di rumah kan untuk membuat jus ya. Tapi kalau di pabrik itu bisa kita bayangkan dia menggunakan kata Fandi namanya blender. Mungkin itu adalah blender yang berukuran besar yang bisa digunakan untuk menghancurkan apa, Nak? Karton bekas ya. Iya atau tidak? Karton bekas. Ya. Karton bekas yang sudah terkumpul di blendernya, dihancurkannya, kemudian dicetak, sehingga menghasilkan apa? Kertas telur. Jadi itu adalah salah satu contoh usaha yang ada di daerah tempat tinggal kita. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selama pembelajaran nanti Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu menganalisa posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara. Yang kedua, anak-anak Ibu harapkan mampu menyajikan sebuah laporan tentang posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di Asia di ASEAN. Yang ketiga, anak-anak Ibu diharapkan mampu menganalisa komponen dan cara mengisi teks formulir daftar riwayat hidup secara cermat. Kemudian selanjutnya diharapkan anak-anak Ibu mampu melengkapi teks daftar riwayat hidup secara lengkap dan penuh tanggung jawab. Selain usaha yang anak-anak Ibu sebutkan tadi, yaitu usaha pabrik kertas telur yang ada di Kelurahan Payubasuang, di sekitar tempat tinggal kita juga banyak kita menemukan jenis-jenis usaha lainnya, seperti contoh yang ada di depan. Yang pertama ini apa, Nak? Usaha apa namanya? Ya, Marisa? Fotokopi. Yang kedua ini usaha apa nih? Mencukur rambut atau pangkas rambut, atau yang lebih keren istilahnya barbershop. Tahu anak Ibu? Itu kalau kita namanya ini pencukur rambut ya. Ini juga salah satu usaha yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ini apa ini, Nak? Bengkel. Bengkel kendaraan atau bengkel sepeda motor. Usaha fotokopi tadi, apakah ada menggunakan peralatan, Nak? Peralatan apa yang digunakan? Mesin fotokopi. Ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu apakah ada di dalam negeri kita ini? Mesin itu kira-kira dari mana datangnya, Nak? Dari luar negeri. Diperolehlah dari luar negeri. Artinya kita membeli ke luar negeri mesin fotokopi tersebut. Selain mesin ada lagi tenaga yang kita gunakan. Pada usaha fotokopi, apakah ada tenaga yang digunakan? Ada. Yaitu tenaga pekerjanya. Pekerjanya itu apakah dari luar negeri juga? Kalau bekerja bisa kita datangkan cukup dari daerah setempat yang dekat dengan tempat tinggal kita. Apa kira-kira manfaat dari usaha fotokopi tersebut? Coba Aurora. Untuk memudahkan kita dalam mengurus dokumen-dokumen dan urusan fotokopi lainnya. Misalnya anak-anak Ibu ada mau memfotokopi
pergi ke tempat usaha fotokopi. Selain usaha fotokopi, tadi ada lagi usahanya, yaitu usaha potong rambut. Potong rambut atau mencukur rambut atau barbershop itu. Nah, itu apakah juga menggunakan peralatan, nah? Nah, dia menggunakan apa? Mesin untuk mencukur rambut. Nah, kira-kira peralatan itu adakah di dalam negeri kita? Kalau tidak ada, maka juga didatangkan dari luar negeri. Yang ketiga ada usaha bengkel. Nah, bengkel sepeda motor. Banyak sekali kita temukan saat ini di pinggir jalan ada usaha bengkel sepeda motor. Nah, bengkel sepeda motor itu apa manfaatnya bagi kita? Memudahkan kita menservis. Nah, bagus Kalista. Menservis kendaraan kita. Nah, kita kan minimal sekali beberapa bulan, 3 bulan ya, atau 2 bulan sekali kita servis kendaraan kita. Maka untuk menservisnya kita pergi ke bengkel sepeda motor. Nah, di bengkel itu apakah juga menggunakan peralatan canggih? Iya, misalnya kendaraan kita ada yang rusak, mesinnya rusak, maka untuk mesinnya itu kita beli ke bengkel. Di bengkel, mesin itu dia dapatkan dari mana? Dari luar negeri juga. Nah, jadi di bengkel itu seperti mesin-mesinnya, spare partnya juga didatangkan dari luar negeri. Nah, sedangkan untuk tenaganya, alangkah baiknya digunakan tenaga yang ada di dalam negeri saja, untuk yang ada di dekat dengan lokasi bengkel tersebut. Tidak perlu jauh-jauh kita mencari tenaga kalau tenaganya ada di dalam negeri ini. Nah, agar anak-anak ibu lebih bersemangat lagi belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking ya, agar tubuhnya kembali segar kembali. Melakukan peregangan dengan ice breaking tepuk PPK. Nah, mari kita cobakan bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, dari usaha-usaha yang sudah kita pelajari tadi, kita ada mendatangkan peralatan yang dibutuhkan untuk usaha-usaha tersebut dari luar negeri. Nah, maka kita perlu melakukan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga kita pada kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, apakah bentuk peran atau posisi Indonesia dalam bidang ekonomi tersebut di Asia Tenggara? Nah, silakan anak-anak ibu tonton video berikut ini. Ingatkan kalian peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia merupakan negara pendiri dan anggota ASEAN hingga saat ini berperan penting dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. A. Peran Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama adalah Indonesia melakukan promosi pariwisata dan perdagangan. Indonesia juga berperan dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Nah, dari video tadi bisa kita lihat bahwa Indonesia ikut berperan dalam kegiatan ekonomi di ASEAN. Ada beberapa istilah dalam kegiatan ekonomi ini. Yang pertama tadi ada namanya ekspor. Nah, apa itu ekspor? Nah, siapa yang tahu? Apa itu ekspor? Ya, bilang mengirim barang ke luar negeri. Nah, artinya dari dalam negeri kita ini, dari Indonesia ini, atau dari daerah tempat tinggal kita ini, kita kirim barangnya ke luar negeri. Nah, kira-kira kenapa bisa barang itu kita kirim ke luar negeri? Apakah sudah berlebih dia di dalam negeri ini? Iya. Nah, jadi itu adalah salah satu faktor kenapa dilakukan kegiatan ekspor itu, karena di dalam negeri sudah berlebih. Nah, jadi boleh kita mengekspornya atau menjualnya ke luar negeri. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekspor itu apa namanya, nak? Ya, orang
eksportir. Nah, apa contoh yang sangat terkenal sekali di Indonesia ini? Kerajinan boleh atau apapun yang kita ekspor ke luar negeri, yang terkenal di luar negeri. Apa itu, Azam? Batik. Kain batik. Tahu mana itu batik? Nah, batik itu adalah ciri khas kita dari Indonesia. Nah, karena usaha batik sudah banyak di Indonesia, pengrajin batik sudah banyak industri-industrinya di Indonesia, maka Indonesia mengeksporlah ke luar negeri kain batik tersebut. Yang mana kain batik dari Indonesia sangat diminati dan disukai di luar negeri sana. Nah, anak-anak ibu, dari usaha-usaha yang ada di daerah tempat tinggal kita, seperti pabrik kertas telur tadi, kira-kira untuk menjadi karyawan di pabrik tersebut, maka kita harus melamar apa ya? Melamar pekerjaan terlebih dahulu. Nah, untuk melamar pekerjaan, kita membutuhkan yang namanya daftar riwayat hidup. Nah, untuk mengisi formulir lowongan kerja, kita membuat surat lamaran dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Supaya lebih jelasnya tentang daftar riwayat hidup ini, nah silakan anak-anak ibu perhatikan video berikut ini. Ayo kita belajar mengisi formulir. A. Pengertian formulir. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Cara mengisi formulir. Formulir harus diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya sesuai dengan perintah. Pertama, kita isi identitas diri. Nama lengkap Tiara Aurelia. Usia 10 tahun. Kelas 6 SD. Nomor induk siswa atau NIS 2022559. Nah, dari video yang sudah kita tonton bersama-sama, jadi riwayat hidup itu bisa kita tulis dengan cara mengisi formulir, baik itu formulir pendaftaran maupun formulir lamaran pekerjaan. Nah, marilah kita berdiskusi kelompok, yaitunya dengan melengkapi beberapa LKPD. Nah, LKPD yang pertama, anak-anak ibu minta untuk menganalisis peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN, kemudian melaporkannya dalam bentuk laporan. Kemudian yang kedua, kita akan melengkapi formulir pendaftaran. Nah, coba dicari nanti di buku itu, cari dari sumber-sumber yang ada, apa barang yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri. Nah, silakan cari di sana, tuliskan barang-barangnya, kemudian ditulis di sini negara asalnya. Nah, ibu silakan lihat di sini apa ekspor Indonesia ke luar negeri. Nanti tulis nama barangnya, nanti negara tujuannya apa, tuliskan dalam tabelnya. Nah, silakan dibaca dari sumber yang ada, sumber yang anak-anak ibu dapatkan. Boleh diisikan di sini pada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nanti lomba apa diikuti, misalnya cerdas cermat, cerdas cermatnya matematika. Jadi tuliskan di sana ya. Buatkan alamat kita yang lengkap supaya orang bisa tahu siapa yang menjadi calon peserta lomba ini.
tuliskanlah peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. 1. Promosi pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan makanan. 3. Membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. 4. Menyelenggarakan proyek industri atau contohnya pupuk urea Aceh di Indonesia dan Malaysia, proyek abu soda di Thailand, proyek superfosfat di Filipina. Nah, tunggu dulu ya. Nah, dari jawaban Dila, kelompok Dila nomor 1 tadi katanya peran Indonesia dikatakan promosi pariwisata dan perdagangan di ASEAN. Adakah seperti itu, Nak? Ada. Ada. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Nah, ada kelompok yang berbeda? Barang yang diekspor batik, wol, kapas negara tujuan ASEAN. 2. Lada, kina, tapioka Singapura. Kopi dan sayuran Filipina dan Thailand. Buah-buahan, gula, madu Singapura. Kayu mahoni Singapura. Kayu jati Malaysia. Nah, kita lanjut. Itu adalah barang yang diekspor Indonesia ke luar negeri, yang itu yang dijual oleh Indonesia. Contohnya tadi pertama batik. Batik itu diekspor ke seluruh ASEAN. Kayu jati mana? Malaysia. Malaysia. Pohon mahoni kemana? Malaysia. Singapura. Kemudian ada lagi satu lagi kayu Lapis. kayu lapis ke Thailand. Ada seperti itu, Nak? Adakah sama atau berbeda? Barang yang diimpor semen putih negara asal Filipina. Barang yang diimpor hanya satu, Dila. Semen putih dari Filipina. Adakah yang lain? Ada yang lain, Nak? Coba Aurora apa, Nak? Kain sintesis dari Malaysia. Di Aurora dia menemukan ada impor kain sintesis dari mana, Aurora? Malaysia. Nah, adakah lagi yang lain? Apa lagi, Nak? Coba Azam. Mesin pakaian Singapura. Mesin Pakaian. dari Singapura. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu. Sekarang kita minta Vino untuk mempresentasikan LKPD yang kedua, formulir pendaftaran. Nah, silakan Vino. Komponen daftar riwayat hidup terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon atau HP. Nah, ada. Komponennya tadi ada nama lengkap, umur, atau sebelum umur boleh kita tambahkan apa? Tempat tanggal lahir dulu, kemudian baru umur. Nah, boleh ditambahkan itu nanti ya, Nak ya, tempat tanggal lahir. Nah, kemudian lagi formulir pendaftaran lagi. Silakan dibacakan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nama lengkap Fatia Nazira, umur 12 tahun, kelas 6, alamat Padang Tinggi, kota Payakumbuh, kode pos 62815, nomor telepon atau HP 081263922547, nama sekolah SDN 16 Payakumbuh, alamat sekolah Payabasong, nomor telepon sekolah 0852724150. Nah, Jenis lomba yang akan diikuti matematika. Dibuatkan oleh kelompok Vino. Nama lengkap Fatia Nazira, umur 12 tahun, kelas 6, alamat Padang Tinggi. Alamatnya lengkap mulai dari kelurahannya, kota sampai kode pos. Kemudian nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, dan jenis lomba yang diikuti. Kemudian di bawahnya juga ada disertai tanda tangan. Nah, jadi untuk mengisi formulir kita harus membuat tanda tangan, bukti bahwa kita menulis sendiri, bukan dibuat oleh orang lain. Irsyad membacakan hasil diskusinya. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. 1. Identitas diri. A. Nama lengkap Alif. Umur 13 tahun, kelas 6. 2. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. 1. Drum band. 2. Tahfiz. 3. Pramuka. Nah, jadi ini contoh formulir yang diisi oleh kelompok Irsyad. Yang mana formulir ini adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tahu anak ibu ekstrakurikuler? Tahu. Nah, di sini untuk mendaftar, mengikut kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak ibu perlu mengisi formulir seperti ini. Nah, identitas dirinya terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa. Kemudian
jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Contohnya di sini yang dipilih oleh kelompok irsyad, drum band. Yang kedua tahfiz, yang ketiga pramuka. Kemudian tidak lupa pada bagian bawah formulir pendaftaran dibubuhi tanda tangan. Nah, tanda tangan ini adalah bukti bahwa kita mengisi formulir pendaftaran ini sendiri, bukan diisi oleh orang lain. Materi pembelajaran kita tentang kegiatan ekspor dan impor yang sudah kita pelajari tadi. Nah, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan ekspor dikenal eksportir. Impor adalah kegiatan membeli dari luar negeri. Orang yang melakukan impor dikenal importir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini yang sudah berlangsung dari pagi sampai siang ini, mari kita simpulkan bersama-sama terlebih dahulu. Nah, tadi di awal pembelajaran kita sudah membahas ada banyak usaha yang ada di sekitar kita tinggal, yang mana usaha-usaha tersebut ada yang membutuhkan peralatan yang berasal dari luar negeri. Nah, untuk mendatangkan barang dari luar negeri itu kita kenal dengan istilah apa tadi, Nak? Ekspor dan impor. Nah, karena ada dua ekspor dan impor, apa bedanya? Siapa yang bisa membedakan? Nah, coba Azam. Ekspor adalah kegiatan menyalurkan barang ke luar negeri. Kegiatan menyalurkan atau menjual barang ke luar negeri. Nah, kemudian Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang di luar negeri. Nah, kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dari kegiatan tadi ada orang yang melakukan kegiatan ekspor itu kita kenal dengan istilah apa, Nah? Coba Irsyad. Eksportir. Kemudian ada orang yang melakukan kegiatan impor itu apa, Fatia? Importir. Nah, bagus Anak Ibu ya. Untuk menjadi karyawan sebuah perusahaan atau pabrik atau industri, kita bisa memasukkan lamaran pekerjaan. Nah, lamaran pekerjaan itu kita lampirkanlah surat lamaran dengan mengisi daftar riwayat hidup. Nah, apa itu daftar riwayat hidup? Coba bilang. Informasi yang berisi tentang diri seseorang. Informasi yang berisi tentang diri seseorang yang ditulis secara lengkap supaya tempat kita melamar pekerjaan dia mengenal kita. Nah, kemudian daftar riwayat hidup itu bisa kita buat dengan secara singkat dan secara narasi. Kalau secara singkat dia terdiri dari komponen-komponen. Apa saja itu komponennya? Siapa yang masih ingat? Coba Aurora. Nama, tempat tanggal lahir, usia, alamat, jenis kelamin, agama, teknologi. Nah, bagus Aurora ya. Dimulai dari identitas kita yang lengkap. Yang pertama kali yang kita hubungi atau tulis adalah nama lengkap kita. Setelah nama lengkap, identitas kita, tempat tanggal lahir kita, kemudian usia kita berapa. Kemudian lanjut lagi, hobi kita, alamat kita, kemudian agama kita, jenis kelamin kita. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam daftar riwayat hidup. Nah, kalau kita tulis berupa narasi, yaitu berupa cerita. Siapa yang bisa mencontohkan berupa cerita daftar riwayat hidup itu? Nama kelamannya Zahra, tempat tanggal lahir Payakumbuh, Sumatera Barat. Usia 12 tahun, alamat Kota Panjang, Payakumbuh, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Nah, bagus kelaminnya ya. Jadi, kalau daftar riwayat hidup berupa narasi seperti yang diceritakan oleh kelamania tadi. Ya, ada anak yang mengerti sampai di sini? Ya. Lebih memahami lagi materi pelajaran kita dari pagi hari sampai siang ini, silakan anak ibu mengerjakan soal evaluasi yang akan ibu bagikan.
informasi. Kira-kira materi pelajaran kita apakah sulit, nak? Tidak sulit ya, karena materi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi apa manfaat yang bisa kita rasakan sekali? Mbak Dila? Kita jadi tahu apa arti ekspor dan impor. Kita bisa menjadi tahu apa arti ekspor dan impor. Nah, kemudian dari kegiatan ekspor dan impor tadi, nah anak-anak ibu perlu menanamkan nilai yang sangat penting. Nah, ini yang perlu sekali ibu tekankan kepada anak-anak ibu. Walaupun kita boleh membeli barang dari luar negeri, tapi kita harus menanamkan dalam diri kita untuk cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Contohnya batik itu. Batik itu adalah karya nasional dari Indonesia, maka kita harus mencintai batik. Benar-benar tidak ada di dalam negeri, maka kita boleh membelinya dari luar negeri. Nah, mungkin itu nilai yang bisa anak-anak ibu tanamkan dalam diri untuk selalu mencintai produk dalam negeri kita. Ya, ada mengerti, nak? Nah, sebagai tindak lanjut di rumah, nanti anak-anak ibu tadi kita menuliskan daftar riwayat hidup dalam kelompok. Nah, untuk tindak lanjut di rumah, anak-anak ibu silakan nanti dinarasikan, dibuatkan sebuah cerita atau berupa poin-poin boleh juga tentang diri kita sendiri, data lengkap kita, mulai dari nama, hobi, pokoknya tuliskan yang lengkap tentang diri kita, karena untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak itu akan mengisi formulir atau daftar riwayat hidup diri kita sendiri. Kita dari daerah Minangkabau, Kampung Nanjauh di Mato.